Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kayaknya lesu ya, udah siang ya. Iya, Pak. Udah sarapan belum? Belum, Pak. Saya belum, Pak. Oke, nanti makan dulu ya waktu di kantin. Sebelum memulai pelajaran, kita doa dulu yuk untuk Parker. Pimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Parker karena sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, ada yang tidak hadir Parker? Ada satu, Pak. Siapa? Wisnu. Wisnu tidak hadir, kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Oke, sakit apa katanya ada dikasih tahu? Belum tahu, Pak. Kayaknya demam, Pak. Oke, semoga lekas sembuh ya Wisnu. Nah, oke selanjutnya karena masih lemas ya? Masih, Pak. Oke, biar bersemangat. Mau main game nggak? Mau, Pak. Pulang aja. Kalau pulang sebenarnya masih pagi, kita main game dulu ya. Nama gamenya itu pasti udah ada yang tahu. Gamenya itu 369, ada yang tahu belum? Belum pernah dengar, Pak. 369 itu, ini ya Bapak jelasin dulu ya. Nanti dari Parke hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ke Parke 7, 8, 9, 10. Nanti setiap ada 3, 6 atau 9 tepuk tangan. 1, 2 tepuk, 3, 4, 5 tepuk, 7, 8 tepuk, 10, 11, 12 tepuk, 3, 6, 9, 14, 15 tepuk, 17, 18 tepuk. Ngerti? Yang ada 3, 6 bukan kelipatan. Yang belakangnya 3, 6, 9 tepuk. Pak akan cari 2 orang yang nggak fokus. Pak akan tanya nanti tentang materi kita hari ini. Oke? Mulai dari Parke, ayo. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14. 16. Dapat ya? Kesari dapat 1. Ayo Kesari maju. Yeay. Sekarang mulai dari Andayana ke Parke, balik lagi ke Andai. Kita cari lagi 1 pemain ya. Yuk. 2. Ya. Maju. Makanya tadi, Pak. Maju dari sini main. Iya, Pak. Maju. Sebenarnya kurang fokus ya, nanti kita fokus Saya aja. kira dari anak ke Parker gitu, Pak. Nah, untuk materi kita hari ini tuh Bapak spill dulu sedikit, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, apa sih itu pertidaksamaan? Oke, gue cari karena yang pertama. Oh, saya Pak. Iya. Apa itu jenis-jenis pertidaksamaan? Dari yang saya baca sebelumnya itu biasanya di mempunyai tanda gitu, Pak. Ada kurang dari, ada lebih Oke, dari. betul. Ada Bapak spill ya, ada 4 jenis pertidaksamaan. Ada yang bisa bantu nggak Gus Ari menyebutkan 4 jenis pertidaksamaan itu? Wahyu, saya Bapak. Oke, Wahyu dah, karena Wahyu juga maju. Apa aja Wahyu? Kurang dari, Oke, kurang dari, lebih dari, lebih dari, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan. Oke, ada 4 Iya. ya. Oke, karena Gus Ari belum bisa tadi menjawab, Wahyu duduk duluan. Yeay. Nah, sekarang Gus Ari tahu tidak apa aja sebenarnya perbedaan antara kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan lebih dari dan lebih dari sama dengan. Ada sama dengannya. Iya benar, ada sama dengannya ya. Coba beri contoh biar lebih mudah. Belum boleh Bisa. duduk, Pak. Lagi sebentar ya, karena. Enggak benar saya, Pak. Oke, Gus Ari silakan duduk. Oke, Bapak Kasih, akan Pak. jelaskan. Modal sekali. Gak apa-apa ya, karena kita baru juga bab ini. Pak akan jelaskan sedikit mengenai 4 jenis pertidaksamaan ini. Mau tanya, Pak, Oke, silakan Andai. kenapa nggak ada sama dengannya, Pak? Oke, pertanyaannya Andai bagus, tidak ada sama dengan. Nah, sekarang Bapak tanya kembali. Sekarang kita belajar mengenai apa Andai? Pertidaksamaan. Nah, betul. Sekarang ini apa? Sama dengan? Persamaan. Yang berarti? Sama. Oke, betul kata Parke, persamaan. Berarti kenapa dia tidak termasuk ke pertidaksamaan? Persamaan. Karena Dia dia sama dengan sama. persamaan. Iya. Itu ada sama dengannya, Pak. Yang
kurang dari sama dengan. Tapi ini ada Kurang dari ya. kurang dari lebih darinya, yang berarti tidak sama. Masuk ke bertidaksamaan. Oke, benar. Terima kasih, Bapak. Sudah mengerti Anda? Sudah. Nah, sekarang ini baru pertidaksamaannya aja ya. Yang selanjutnya di bab itu ada rasional dan irasional. Ada yang sudah membaca belum apa itu rasional dan irasional? Sedikit Pak. Oke, Parke sedikit apa itu rasional dan irasional? Persamaan atau bilangan Pak? Yang Parke tahu aja. Kalau tadi sempat baca kalau bilangan apa itu bilangan rasional, bilangan yang bisa dinyatakan dalam pecahan. Pecahan. Oke. Kalau bilangan irasional, bilangan yang biasanya tidak bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Tidak bisa Tapi ditulis. kalau soal persamaan hampir sama. Maksudnya kalau masalah apa namanya, itu adalah persamaan. Kalau persamaan irasional kan gini Pak, bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Kalau irasional biasanya dalam bentuk ini ya, akar. Oke, benar ya Parke. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu ke Parke. Oke, Bapak akan perjelas sedikit ya. Di sini sebenarnya yang perlu kita tahu untuk materi ini yaitu pengertian secara umumnya aja. Di mana rasional ini adalah bilangan real yang dapat kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. Pecahan atau perbandingan seperti A per B. A per B. Contohnya itu seperti 2/3, 3/4, dan seterusnya. Nah, terbalik dia sama irasionalnya. Karena ini ada I rasional yang lebih ke tidak rasional, atau lebih mudahnya tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk perbandingan atau pecahan. Seperti bentuk akar dan banyak lainnya. Karena kita akan memfokuskan kepada dua jenis saja, yaitu ke bentuk pecahan dan bentuk akar pada bab ini. Nah, berarti kalau dari judul babnya itu yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, berarti kita akan mempelajari bentuk-bentuk yang tak sama atau 4 jenis ini. Pertidaksamaan 4 jenis ini ke dalam bentuk rasional atau pecahan dan akar dengan variabelnya yang terbesar atau 1 atau hanya X saja untuk secara umumnya. Nah, baik, untuk sepertinya kelihatan sulit ya menurut anak-anak ya. Sulit Bapak. Oke. Game lagi Bapak. Game ya, tapi kasihan nanti yang kalah ketunjuk nggak bisa nanti jawab di depan. Jadi kita belajar dulu yuk, nanti baru game lagi di belakang. Iya Bapak. Oke, karena memang kelihatan susah ya. Coba Bapak kasih contoh soal, contoh kisah nyata atau kasus nyatanya, biar anak-anak termotivasi juga untuk belajarnya. Nanti ini Bapak ada ambilkan video. Iya, nonton video. Kita nonton sebentar ya, sebentar aja, nanti lanjut lagi di belakang. Pertidaksamaan rasional. Nah, ini dia. Krisis ekonomi menyebabkan perusahaan kecil milik Pak Dedi mengalami Oke, kebangkrutan. Pak Dedi ke perusahaannya Ia bangkrut. terpaksa menjual semua asetnya untuk menutupi hutang berusaha. Dijual dia. Bahkan untuk membayar pesangon ke-10 karyawannya yang terkena PHK dilakukan secara bertahap. Sementara ini, dana yang tersedia hanya 8 juta rupiah. Sedangkan menurut aturan pemerintah, pesangon yang diberikan perusahaan minimal 2 juta rupiah per orang. Sudah jelas, itu artinya pasti ada beberapa karyawan yang pemberian pesangonnya ditunda. Mari kita hitung bersama berapa orang karyawannya yang bernasib malang karena pemberian pesangonnya ditunda. Kasus ini bisa kita Oke, sekarang stop dulu segini ya. Oke, itu dia bentuk atau contoh soal dari pertidaksamaan rasional. Nah, di mana dia pertidaksamaannya? Ada di sini. Ini tanda apa? Lebih dari Lebih dari sama dengan. Tuh, lebih dari sama dengan. Dan ini ada yang bisa tahu nggak? Ini rasional atau irasional? Rasional, betul sekali ya. Dia pecahan atau perbandingan. Berarti ini pertidaksamaan rasional satu variabel. Oke, betul. Sekarang
kita akan menyelesaikannya. Tapi agar kita bisa menyelesaikannya, Pak sudah siapkan LKPD yang akan membantu anak-anak untuk menyelesaikan perpisahan tersebut agar tahu bagaimana langkah-langkahnya nanti menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Nah, kita bagi dulu menjadi 2 kelompok, ada 5 orang. Oke, Ade bisa pindah ke sini atau pilih yang sana. Oke, untuk LKPD-nya ini. Di LKPD-nya nanti Bapak sudah siapkan kolom biar lebih jelas ya, biar nggak kecil kelihatan. Pak coba share screen aja untuk LKPD-nya. Oke. Ini dia LKPD-nya. Pak sudah siapkan untuk menulis nama kelompoknya ada di sini. Nanti anak-anak bisa tulis jawabannya di kolom yang sudah Bapak siapkan. Kalau misal kurang, bisa di kertas di belakangnya atau sisipkan kertas lain nanti. Kerjakan dalam berkelompok dalam waktu sekitar 30 menit. Jika ada yang sudah, bisa Bapak tanyakan nanti bagaimana kesimpulannya. Oke, untuk mengerjakan Bapak persilahkan dari sekarang. Ya Bapak. Izin bertanya. Ya, kenapa Wahyu? Isinya Pak. Untuk nulis namanya boleh di sini? Kenapa di sana ya? Kan di kolomnya sudah Bapak berikan. Ini sebentar. Karena ini Bapak. Nama saya panjang Bapak. Oh, kurang cukup ya? Ya. Oke, boleh deh kalau gitu boleh dah di sana buat. Ya. Nanti Terima kasih Bapak. tandai saja nama-namanya. Oh ya, untuk nama kelompok juga ingat dibuat ya, nama yang ada ikatannya dengan matematika, Ya, seperti alfa, beta, dan lain semacam. Oke, semua kerja dulu 20 menit, soalnya banyak. Gimana, ini ada masalah kelompoknya Andai? Saya mau bertanya Oke, Gus Adi ada pertanyaan ya, apa itu? di soal nomor 2 Pak. Ya, kenapa soal nomor 2? Ini ada diskriminan, maksudnya diskriminan juga. Oh, diskriminan. dengar. Oke, ini ya Bapak coba jelaskan sedikit. Diskriminan itu dilambangkan dengan D. Mungkin Anda sudah tahu apa itu diskriminan? Belum pernah dengar. Saya belum pernah. Diskriminan itu bentuknya kayak gini. Nah, nanti dia akan digunakan untuk mengetahui apakah nilainya ada atau tidak, agar kita tidak sudah berlangsung ke langkah yang panjang tapi ternyata tidak ada hasilnya. Jadi kita cek dulu apakah dia ada hasil atau tidak. Ngerti Gus Adi? Oh, seperti ini Pak ya. Ya Pak. Iya Pak. Ya nak, seperti itu. Oke, makasih Pak. Gimana kelompok sebelah? Saya Ada yang bingung? Ada mau ditanyain ini Pak. Pak. Kan ini bentuknya rasional nih Pak ya. Ya. Berarti syaratnya sama kayak yang di persamaan rasional Pak ya. Samaan rasional. Ya kan ada syarat yang dia penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Ya, itu juga. Nanti itu kita belakangan kita akan jelaskan di bagian kesimpulan, nanti akan ada disinggung juga. Jadi kalau untuk di sini sesuai sama tambahannya Pak ya. Ya, ini jadinya Pak. Ini Itu Pak ya. Salah sedikit, ini sebenarnya nanti kan ini tandanya ada lebih dari sama dengan. Kamu itu tadi baru nyari yang lebih darinya saja, sama dengannya kamu lupakan. Oh. Nah, nanti bisa dibuat ini lingkarannya ini diurek. Nah, kalau tidak isi sama dengan, lingkarannya ini tidak usah diurek. Oh. Jadi gini jadinya Pak ya. Nah, itu dia yang betul. Pintar sekali Wahid. Terima kasih Bapak. Yang bagian mana Pak? Ini Pak. Oke, kalau yang itu sebenarnya kita bisa arsir aja dia kayak gini biar memudahkan kita untuk melihat yang mana himpunan penyelesaiannya. Paham Pak? Nah, bagus sekali, dah mau selesai. Yang di sana gimana? Kelompok sebelah sudah mau selesai? Wahyu, jangan bercanda aja Wahyu. Maaf Bapak. Ini Pak itu ganggu. Parke, jangan ganggu Wahyu. Ya Pak. ini bagaimana nih Pak? Oh, sudah mau selesai juga ya? Oke, Bapak lihat. Di sini Pak. Ya, lihat lagi. Sudah keluar semua. Oke, waktunya juga lagi 5 menit. Presentasi aja dah ya.
Oke, Pak. Baik Bapak. Parke Pak. Ini mau presentasi. Oke, bagus karena udah ada yang mau presentasi. Parke Pak. Bisa dijelaskan tahap-tahap apa saja? Oh, tunggu sebentar Parke Pak, mau bersihkan papannya terlebih dahulu. Makasih Bapak. Apa saja langkah-langkah agar kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional ini. Udah Pak. Dia maju nggak, Pak? Ya, ada maju, bacakan saja hasil kesimpulan apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita cari untuk mendapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Baik saja Pak. Nanti ini bisa langsung dibacakan aja, ini hasil kesimpulannya biar cepat juga pembelajaran. Bapak akan tuliskan ke depan. Berarti ini hasil KPD-nya ketimbul, Pak? Ya, nanti jawabannya dikumpul. Kan kalian sudah jawab tuh, pasti sudah tahu kan langkah-langkah gimana sih cara nyari penyelesaiannya ini. Ya. Karena Pak coba bacakan. Baik Bapak, jadi kan berdasarkan LKPD yang sudah Bapak kasih, kan sudah disimpulkan di sini juga hasilnya. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional ada beberapa step. Yang pertama, kita harus menjadikan ruas kanan sama dengan 0 terlebih dahulu. Ruas kanan Harus jadikan sama dengan 0 terlebih dahulu. sama dengan 0. Oke. Yang kedua, menyederhanakan bentuk ruas kirinya sehingga menjadi bentuk pecahan. Sederhanakan ruas kiri. Oke, nomor 3. Yang selanjutnya itu menentukan harga pembilang dan penyebutnya. Harga 0 pembilang dan penyebutnya. Harga 0 Pembilang dan penyebut. pembilang penyebut. Pak, Bayu main saja Pak. Bayu. Maaf Pak. Yang step 4-nya itu meletakkan harga 0 pembilang dan penyebutnya ke dalam satu garis bilangan Pak. Dan menentukan tandanya juga. Membuat garis bilangan. Ada lagi? Mungkin yang terakhir itu menentukan penyelesaian. Oke, nomor 5. Oke, bagus sekali. Langkah-langkah yang sudah ditemukan Parke untuk menyelesaikan rasional pertidaksamaan rasional. Untuk kelompoknya Andai, apakah sama langkah-langkahnya seperti ini? Yes, Pak. Oke, bagus. Berarti semua sudah paham ya mengenai langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional ini. Oke, ada yang merasa kesulitan atau yang ditanyakan nggak dari langkah-langkah ini? Saya dalam menentukan harga 0 pembilang dan penyebutnya itu Bapak. Menentukan harga 0, berarti yang nomor 3 ya? Iya Bapak. Oke, Wahyu bingung yang nomor 3. Pak jelaskan sedikit, kan di A ini akan ada variabel X, misal 2X tambah 3 per 4X tambah 5. Harga dari kalimatnya ini kan, coba bantu baca Wahyu, apa kalimatnya? Harga 0, pembilang, dan penyebut. Yang mana pembilangnya? Yang di bawah. Itu yang di atas Bapak. Maaf. Oke, yang di atas pembilang. Harga 0 itu maksudnya apa? Misalkan sama 0. Oke, bagus. Wahyu sepertinya bermain aja tadi ya. Untuk Ade sama Parke sudah tahu dia. Diasumsikan sama dengan 0. Maka ini disebut harga 0 Pembilang. pembilang. Nah, kalau harga 0 penyebut sama dia. Yang mana itu? Yang 4X tambah 5. Nah, betul. Pak sudah tandai ya. Ini juga digimanain? Diasumsikan sama dengan 0 Bapak. Oke, bagus sekali. Udah mengerti Wahyu? Sudah Bapak. Oke, ada yang bertanya lagi nggak mengenai langkah-langkah kita tadi? Saya, Pak. Oke, Tadi Andai. kan setelah membuat itu saya bingung, Pak. Kenapa tandanya itu pas kita buat himpunan penyelesaian, pas buat garis bilangan lebih tepatnya, itu tandanya ada yang lingkaran saja, ada yang berwarna. Oke, itu pertanyaannya ya. Sekarang Pak coba bantu jelaskan. Pertanyaannya itu kan tadi
anak-anak yang buat garis bilangan kayak gini kan. Nah, ada yang diurut kayak gini, ada yang enggak, begitu kan? Ya. 4 ini misal min 2 ya. Misal pertidaksamaannya itu A per B, AX, BX, B besar dari atau sama dengan 0. Gini kan? Nah, Pak kembali dulu ke awal tadi, apa saja andai jenis-jenis pertidaksamaan? Kurang dari, Oke. lebih dari, Oke, lebih dari sama dengan, oke, kurang dari sama dengan. oke, kurang dari sama dengan. Nah, ini kan secara garis besar atau secara umum kan kita bisa pecah dia menjadi 2. Kurang dan lebih, yang ada sama dengan dan yang ada tidak. Nah, kalau kita masukkan ke garis bilangan, apa beda kurang dan lebih dari ini? Arahnya Pak. Oke, Ade benar. Arahnya kemana arahnya andai? Yang itu ke kanan, Yang mana? yang lebih dari Yang lebih dari ke kanan. Kalau yang kurang dari? ke kiri. Kurang dari ke kiri. Berarti kalau lebih dari itu yang ini. Lebih dari 4. Yang ini kurang dari min 2. Nah, sekarang ada lagi pembedanya dia. Lebih dari dan lebih dari sama dengan. Apa dia bedanya kira-kira? Sama dengannya, Nah, apa bedanya sama dengan sama yang tidak isi sama dengan? kalau sama dengan angkanya masuk, kalau tidak Oh, sebentar, angka yang mana masuk? 4 rasanya. Nah, Wahyu mulai pintar. 4-nya masuk kan? Berarti kalau sama dengan, berarti 4-nya masuk. Tuh, apa yang harus kita lakukan untuk memvisualisasikannya ke ini, ke gambar ini? Apa yang harus kita tandakan? Oke, benar. Diwarnai, sehingga sudah tahu belum? Jadinya apa alasannya kenapa ini diwarnai, kenapa ini tidak? Tandanya tidak sama. Betul. Berarti ini tandanya Isi sama dengan. isi sama dengan. Bagus sekali. Kalau yang ini? Tidak isi. Oke, Wahyu bagus juga. Berarti sudah sama-sama belajar ya. Udah ngerti belum semua? Sudah Bapak. Jadi itu ya. Kalau tandanya isi sama dengan, nanti kita lingkarannya ini kita warnai atau diurut dia. Kalau tidak isi sama dengan, kita biarkan lingkarannya itu untuk tidak diwarnai. Nah, tadi Ade kalau nggak salah juga nanya mengenai syarat. Syaratnya ini nanti misalkan tidak boleh sama dengan 0, BX tidak boleh sama dengan 0. Kita masukkan juga dia ke garis bilangan ini nanti. Setelah kita mendapatkan HP-nya ini kita cari dulu HP-nya ini, kemudian kita iriskan dia dengan syarat sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaian akhir dari pertidaksamaan rasional. Coba Pak lanjutkan videonya yang tadi terlebih dahulu agar kita bisa sama-sama tahu bagaimana sih langkah-langkah menyelesaikannya. Oke, maaf. Oke, ini dia. Nah, kan tadi bentuknya masih seperti ini. Oke, bentuknya masih bentuk Gambaran antara pertidaksamaan. bentuk pertidaksamaan dengan X adalah banyaknya karyawan yang pemberian pesangonnya ditunda. Oke, X itu gitu ya. Kita pindahkan 2 juta ke ruas kiri. Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak yang mana merupakan langkah pertama, yang mana langkah kedua dan seterusnya? Parke Bapak. Oke, Parke. Ini langkah apa? Yang di bawah itu langkah yang 1. Oke, yang ini langkah pertama yaitu Ruas kanan sama dengan 0 Bapak. ruas kanan sama dengan 0. Oke, udah benar ya. Setelah itu yang di bawahnya Sama juga Pak. Yang Oh. itu yang langkah 2. Langkah kedua. langkah kedua. Bagus, Ade. Apa yang kita lakukan? Menyederhanakan ruas kiri sehingga kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana atau Kemudian bentuknya samakan pecahan. bentuknya. Nah, itu kita operasikan seperti biasa saja ya. Setelah kita merapikannya, dapatlah bentuk sederhana dari pertidaksamaan. Nah, ini tuh langkah keberapa? Kedua. Pak. Masih yang kedua. Oke, bagus sekali. Dimana kita menyederhanakan ruas kiri sesederhana mungkin sehingga kita mudah untuk menyelesaikan pertidaksamaannya. Samaran rasional satu variabel dengan ruas kanan bernilai 0. Oke, ruas kanannya masih bernilai 0 dan sudah sederhana. Pembilang untuk menentukan pembuat. Oke, Wahyu, ini langkah yang mana? Langkah ketiga
Oke, bagus sekali ya. Yang lain setuju nggak sama Wahyu? Setuju. Oke, beri tepuk tangan dulu ke Wahyu. Langkah ketiga yaitu harga nol, pemilang dan penyebut, di mana dia dicari sama dengan nolnya. Kemudian, fokus pada bagian penyebut untuk menentukan harga Nah, ini penyebutnya. sehingga kita peroleh variabel X bisa bernilai 6. Nah, ini dia yang tadi kita diskusikan, yaitu antara lingkaran yang tidak diarsir dan lingkaran yang diarsir. Kenapa ini nggak diarsir? Karena Karena X tidak boleh sama sama dengan Oke, 10. syarat seperti yang Ade tadi tanyakan, X-nya tidak boleh sama dengan 10, otomatis X-nya tidak masuk. Atau kita beri tanda lingkaran tidak diarsir. Oke, bagus sekali. Jadi tanya apa? Oke, Ade ada pertanyaan? Apa itu? Apa itu tadi kan yang di video arsirannya dia di tengah, terus yang di papan itu arsirannya keluar. Jadi nentuin arsirannya itu apakah selalu dia kalau misalnya lebih dari itu ke kanan kayak gitu, atau kita perlu substitusi nilai yang sudah kita dapatkan, Pak? Oke, bagus pertanyaan dari Ade. Ada yang mau membantu? Aku Bapak. Mereka mau membantu? Masih gerak. Oke, biar semua jelas ya. Pertanyaannya, kenapa ada arsiran? Kenapa ada arsiran di dalam? Kenapa ada arsiran kedua? Pertanyaannya cukup bagus, tapi harusnya kalian sudah mengerti setelah mengerjakan LKPD tadi. Kenapa? Karena tunggu sebentar ya. Ini kita dapatkan, ini itu adalah himpunan penyelesaian atau HP. Di mana HP inilah yang akan kita cari dari soal yang kita buat tadi. Jawabannya itu tergantung dari jenis soal. Apakah jenis soal tersebut berbentuk seperti ini atau berbentuk seperti ini. Nah, kalau yang pertama ini 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Bentuknya yang mana dia? Yang atas atau yang bawah? Atas. Yang atas. Kenapa yang di atas? Karena X-nya di antara 5 sama 10. Oke, bagus Ade. Udah mulai ngerti ya? Ya, Pak. Ini berarti nanti dia diapit oleh 5 dan 10 himpunan penyelesaiannya, yaitu yang ini. Kalau yang di bawah, kebalikannya. X-nya itu keluar dia. X-nya kurang dari 10 atau X-nya lebih dari 12, sehingga dia keluar. Jadi untuk gambarnya ini, yang ini atau yang ini, kita dapatkan setelah mencari angka-angka yang sudah dibacakan Parke tadi, dapat himpunan penyelesaian, dan di gambar itulah nanti akan menentukan himpunan penyelesaian yang kita dapatkan. Sudah paham semua? Sudah. Oke, karena semua udah paham, ada yang bisa bantu Bapak menyimpulkan nggak materi kita dari tadi bagaimana? Gosari, Bapak. Gosari bisa? Saya menurut dari yang saya pelajari Ya. sebelumnya kesamaan itu ditandai dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke, betul. Adapun setelahnya itu saya mempelajari mengenai ketidaksamaan rasional dan juga cara mencari penyelesaiannya. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan kesimpulan Gosari? Wahyu mau menambahkan? Saya sedikit saja, Pak. Ya. Dimana di sini saya sudah dari pembelajaran tadi, saya di sini sudah bisa menentukan bagaimana caranya membedakan mana yang kurang dari, mana yang lebih dari, dan arah dari gini ya Bapak, arah dari arsirannya Bapak. Ade, proyektornya jangan dimainin ya. Ade nakal Bapak. Ya, ketularan Wahyu mungkin. Kita
Bagaimana? Ada yang mendengar kata Wahyu tadi? Tidak Pak, kurang jelas. Oke, berarti kasihan Wahyu kalau bicara 2 kali. Mungkin Pak yang sekalian simpulkan sedikit. Mana hari ini kita telah belajar mengenai pertidaksamaan rasional satu variabel. Di mana untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita tadi sudah mengetahui langkah-langkahnya yang 4 tadi itu. Oke, terima kasih. Dengarkan ya semua. 4 langkah tadi itu untuk menyelesaikan ketidaksamaan dari soal-soal rasional atau bentuk pecahan, di mana kita melewati 4 langkah utama seperti yang tadi itu, di mana himpunan penyelesaian terakhir yaitu yang seperti di layar. Ya, Pak. Dan kita juga tadi telah diskusi mengenai syarat, yaitu penyebut atau di LCD itu 10x tidak boleh sama dengan 0. Syarat dari penyebut yang tidak boleh sama dengan 0. Kita juga sudah mempelajari mengenai lingkaran, di mana saat lingkaran itu dihitamkan, di mana yang saat lingkaran tidak diarsir. Kita mengetahui hal tersebut dari tanda ini. Saat dia ada sama dengan, dia masuk berarti dia diarsir. Kalau tidak, dia lingkaran normal aja. Mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum selesai, ada yang ingin bertanya nggak yang terakhir kali? Oke, udah semua paham ya? Ini Bapak sekarang mau ngasih kuis ringan. Karena semua sudah paham, Pak kasih 1 soal aja. Ini soalnya beda-beda ya setiap orang, jadi nggak bisa nyontek. Dikerjakan 10 menit aja. Bagus Ari. Nanti ini dikumpul, Pak. Dikumpul dan masuk nilai. Ini yang akan membantu nilai UAS kalian. Semua beda soal ya. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Ayo. Nah. Ini bagus pakai. Nanti gimana ini Wahyu sudah mau selesai ini? Saya menghitung syaratnya Bapak. Oke, bagus. Oke, sepertinya waktunya lagi sedikit. Ayo dipercepat. Sebentar, Bapak. Lagi dikit, Bapak. Pandai, fokus. Sudah selesai Pak. Oke, bagus sekali nilai tambah untuk Agus Hari. Saya, Bapak. Oke, Wahyu. saya, Pak. Yang lain tidak dapat nilai tambah ya. Wah. Cuma 2 aja dapat nilai Yeay. tambah. Oke, bagus sekali ya. Yang aktif juga Pak sudah catat semua. Nah, untuk sebelum menutup, Pak mau tahu gimana sih perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran Bapak hari ini? Ada yang bisa bantu menyampaikan tidak? Kesel, Pak. Oke, Anda gimana? Saya agak kesel, Pak. Kesel gimana itu? Wahyu sering sekali bercanda, dia terganggu konsentrasi saya, Pak. Wahyu bercanda, bener Wahyu? Dikit, Bapak. Oke, itu benar berarti ya. Lain kali nggak boleh gitu ya. Maaf, Kita Bapak. ya ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita bermain. Sama Bapak boleh sih bermain, tapi kita harus fokus juga di saat-saat tertentu. Iya, Bapak. Oke, Wahyu gimana kesan-pesannya pembelajaran hari ini? Kalau saya senang, Bapak. Oke, senangnya gimana? Karena saat saya tidak bisa tadi itu adik sama Pak mau menjelaskan ya, Pak. Oke, bagus. Berarti sudah ada rasa kekeluargaan ya yang terbentuk di kelompoknya. Dan videonya juga bagus, Bapak, tadi. Bagus. Suka sama video begitu? Suka, Bapak. Oke, nanti bisa dicari ya di YouTube banyak. Kalau ada video gitu cari aja pertidaksamaan rasional. Kalau untuk yang minggu depan pertidaksamaan irasional. Irasional ya, Bapak? Ya, itu minggu depan. Jadi saya akan cari, Bapak. Oke, untuk Parke gimana perasaannya? Kalau dari saya sudah mulai ini sih, Pak. Mulai agak panas. Oke, agak panas ya. Tapi kok Parke kelihatan kayak galau ya dari tadi pelajaran. Gimana, ada sesuatu yang Putus mengganjal? cinta dia, Pak? Bapak. Putus katanya Sekolah Pak. sebelah, Pak. Waduh, masih kecil udah pacaran aja Parke. Bentar, Pak. Sama si Rista di sekolah sebelah, Bapak. Waduh. Yang lain nggak boleh ikutin Parke ya. Iya, Pak. Iya, Saya Pak. tidak mau, Pak. Walaupun Rista itu kadang cantik, tapi pacaran itu tetap belum boleh juga ya, karena kita harus fokus juga ke pembelajaran. Parke, dengar itu Parke. Nah, Pak, itu. Jangan diulangi ya. Oke, lagi santu, Gosari, pesan-pesan? Wah, pesan-pesan dari saya itu karena di awal itu disajikan game seperti itu Pak, saya
terakhir fokus saya Pak. Mohon maaf sebelumnya saya kurang fokus. Mungkin itu saja Pak untuk pembelajaran sudah menarik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Agus Sari. Semua suka game ya? Iya, Pak. pulang sekarang istirahat Pak. Bapak, Ya. ini hasil KPD-nya dikumpul Pak? Oh iya, Bapak lupa ngumpul ya? Yuk dikumpul. Ini kelompoknya Bapak. Oh iya Pak, tugas minggu lalu nggak dibahas Pak? Untuk tugas minggu lalu Pak akan rekap di akhir di UAS. Nanti kalau misal kamu Gus Ari misal ya karena Bapak juga kan tidak memberitahu kapan dikumpul, berarti itu tugas yang Bapak tidak beritahu itu akan kita gunakan nilai tambah saat ulangan nanti. Kalau misal nilai ulangannya tidak sesuai harapan dapat 0,8 gitu, mungkin bisa membantu nilai ulangan harian Adik Wahyu. Pak. Ya, Kak Bapak itu sebenarnya niatnya baik sih, ada mengingatkan ya. Pak juga kalau nggak gitu tetap ingat sih sebenarnya, nggak perlu diingatkan. Nanti di akhir bisa dikumpulkan, Ya, bisa membantu untuk tambahan nilai-nilai tugas kalian. Makasih Bapak. Oke, bagus. Anda mau memberikan pesan-pesan? Saya sudah serius. Sudah ya? Sudah Pak? Siapa yang belum? Atau Ade Bapak. Ada belum ya? Ayo, ada gimana kesan-pesannya? Bagus ini pelajarannya Pak. Mungkin Iya. sekian aja. Singkat sekali, mungkin karena yang terakhir semua sudah tersampaikan ya, Ade ya. Oke, bagus sekali pembelajaran hari ini karena waktu juga sudah mepet. Untuk akhir, Pak Arke bisa pimpin doa sebelum kita bubaran? Bisa Pak. Oke, baik. Oke, semuanya karena pembelajaran sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Arke. Untuk minggu depan materi kita itu perkerjasaan rasional, saudaranya perkerjasaan rasional. Kalau ada yang mau latihan soal bisa dilihat di bukunya. Buku LKS halaman 23 itu ada uji kompetensi 1 untuk latihan soal yang ini. Kalau uji kompetensi 2 itu sudah masuk ke irasional, yang mana kita bahas minggu depan. Kalau udah ada yang belajar itu bagus sekali, sehingga minggu depan kita bisa langsung menuju ke inti-intinya saja. Untuk akhir kata, Bapak tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Selamat istirahat ya. Terima kasih Bapak. Ayo. Terima kasih Bapak. Yuk, kamu ngasih jawaban.